konser MLTR yang di Kokas tuh gimana Mbak respon dari orang mungkin setelah antusias gitu menyambut konser yang kemarin? Konser kita kemarin yang di Kokas MLTR itu sebenarnya konser kita mereka terakhir last show Asia 2022 itu antusiasnya sangat bagus sekali ya, bagus sekali dan penonton happy dan kita semua juga happy karena konsernya sangat ditunggu-tunggu memang gitu karena penutupan tahun juga ya. Intinya konsernya sangat amazing lah, seperti itu. Untuk jumlah kayak antusias penontonnya sendiri, kapasitasnya itu melebihi atau gimana Mbak Dani? Jadi gini, kapasitas daripada venue-nya sendiri itu sebenarnya 3.500. Tapi kita juga mengatur karena kan kita harus ada protokol kesehatan ya. Jadi kita nggak bisa full kan 3.500. Kemarin itu kita sekitar 3.000. Jadi intinya fansnya MLTR semua yang belum kedapatan nonton konser MLTR yang tanggal 16 kemarin Oktober, jadi semua berebut beli. Intinya tiket kita sold out. Sold out semua Mbak. Sold out semua, seperti itu. Nah untuk konsepnya sendiri Mbak itu mungkin gimana Mbak bisa ceritain konsep letak dari ini ya? Konsepnya sendiri sih sebenarnya hampir sama ya dengan show-nya MLTR di 16 Oktober kemarin, lalu di Jogja, di Makassar ataupun di Palembang. Jadi intinya ya ruangan ya, stage ya, kursi yang semua duduk. Jadi ada kategori tiketnya ada duduk dan festival seperti itu. Jadi konsernya benar-benar aman, rapi dan tertib. Itu kategori yang duduk ada berapa set kursi Mbak maksudnya? Oh ya, untuk kategorinya sendiri kayak misalnya kita jual 3 kategori tiket. Diamond itu kita kurang lebih kita kasih 1.000 seat, tempat duduk dengan number ya, seat number. Jadi memang karena dia di depan jadi duduk dengan ada seat numbernya. Lalu kita ada kategori gold. Gold itu juga kurang lebih 1.000 tapi free sitting, di situ penuh semua. Lalu kita ada silver, kategori silver yang terakhir dengan harga tiketnya ya terjangkau sekali. Sebenarnya harga tiketnya tiga-tiganya oke lah gitu kan, nggak mahal dan nggak murah tapi lumayan oke gitu. Nah yang terakhir itu silver itu kita standing festival ya, berdiri di belakang. Kurang lebih itu kita juga 1.000 ya yang beli tiketnya. Jadi intinya tiket kita sih sold out. Mungkin ada beberapa tamu undangan yang menjadi untuk hadir ke situ. Siapa aja Mbak yang menjadi tamu mungkin? Tamu undangan sih kita memang ada banyak ya. Jadi saya nggak bisa sebutkan namanya. Intinya ya banyaklah artis-artis, mereka juga ikut happy, enjoy ya di konser itu. Ya kita bisa berkaraoke bersama ya kan. Lumayan banyak sekali sih tamu undangan kita taruh di VIP di baris di row pertama. Sempat ada kesalahpahaman juga tapi sedikit ya Mbak? Ya itu biasa lah. Tapi udah clear lah. Udah clear berarti semuanya. Itu biasa. Seperti itu. Tapi itu selesai Mbak. Kalau mungkin boleh sedikit awalnya kenapa sih Mbak bisa terjadi kayak ya mungkin bisa jadi salah pahaman itu. Gitu, mungkin. Kayaknya sih sebenarnya di dalam satu kegiatan itu harus mulus-mulus banget sih ya kan. Pasti ada plus minusnya lah. Kita nggak pernah tahu misalnya ada masalah teknis, masalah penomoran kursi yang tiba-tiba dia karena dia datangnya telat, lampunya gelap, dia nggak bisa lihat. Ya salah paham aja sih sedikit. Artinya ya udahlah sama-sama memaafkan. Akhirnya udah klarifikasi udah selesai. Tapi yang panitia sendiri kaget gak sih pas berita itu mencuat? Maksudnya tiba-tiba loh kok ada kabar kayak gini? Ya sempat kaget juga karena kan kita tahu sekali nomor-nomor kursi ini diperuntukkan untuk siapa, tamu-tamu undangan kita siapa, kita tahu sekali. Jadi sebenarnya kita nggak mau terlalu bukan nggak mau pusing gitu ya, tapi kita tahu lah itu siapa. Kita nggak mau ikut-ikutan jadi panas, ribut, ikutan ini jawab enggak lah.
mereka biar selesaikan sendiri. Itu akhirnya kan udah selesai juga sih. Ada kekhawatiran nggak sih mungkin nantinya berdampak terhadap mungkin penyelenggara acara, jadi gimana dengan adanya berita ini gitu? Enggak sama sekali, karena sepertinya yang lain juga udah tahu kok. Kalau itu kesalahpahaman biasa. Mbak, tapi memang yang emang duduk di situ tuh emang khusus spesial undangan Tamu dari undangan. Iya, Undangan, undangan kita. Jadi memang itu khusus undangan sih. Jadi bukan yang disebut lah. Artinya itu memang undangan kita. Berarti yang disebut itu memang harusnya ada kursi sendiri ya Mbak, karena memang atau karena lampunya gelap akhirnya dia salah kursi atau gimana sih Mbak? Ya gitu deh. Tapi Mang bangku yang untuk VIP itu sudah yang ada nomor-nomornya nggak sih Mbak? Udah di nomor Kalau di biasanya? kategori diamond kita itu semua ada nomor. Makanya kita bilang seat number kita itu di diamond. Itu dengan 1000 kapasitas kuotanya. Lalu di depan diamond itu ada VVIP, memang undangan khusus. Jadi ada juga nomornya. Ya tadi mungkin karena gelap, ramai juga kan ya, bising dia nggak bisa lihat nomor kursinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi artinya nggak usah dibesar-besarkan kayak gitu. Tapi Mbak Nia ada menghubungi Mbak? Enggak sih, saya mungkin lebih ke partner saya. Karena kan kita di sini Bu Art Indonesia dan Warna-Warni Advertising. Kita bekerja sama sebagai promotor. Itu aja. Berarti nggak ada protes juga dari pihak-pihak terkait yang tiba-tiba beritanya naik juga, maksudnya kayak kok ini jadinya panjang gini atau seperti apa, itu nggak ada ya ke pihak? Ya sempat juga sih, cuman kita kan musyawarah aja lah, jalan damai aja, kita jelasin aja, itu aja. Jadi nggak perlu diramaikan lagi atau dipublikasikan lagi sih Mas. Jadi semuanya udah clear ya? Udah selesai Mbak artinya semuanya? Udah selesai sih Mas. Intinya kan konsernya berjalan lancar, meriah, everybody happy, itu aja sih, dan artisnya juga sangat happy gitu kan. Itu aja sih, dan aman. Next project apa Mbak? Next project Next project banyak sih, cuma masih rahasia. Oke, tapi sampai akhir tahun ini bakal ada beberapa project lagi. Akhir tahun sih kita bekerja sama juga sih dengan ada satu promotor juga, tapi saya belum bisa sebutkan sih di sini. Tapi yang pastinya sih next year itu kita banyak banget bawanya. Tapi akan mengundang band luar juga? Band luar kita, band luar. Maksudnya apa sih namanya, genrenya rock kan, kalau Elementary kan rock. Apa mungkin next projectnya mungkin pop kah atau apa gitu? Rock ada, pop ada. Seperti itu Mas. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Tapi terakhir mungkin Pak, dari pihak manajemen sendiri untuk menghindari kejadian kayak kemarin yang ramai ini ada mungkin Iya. Kedepannya nextnya. Kedepannya ada Apa gitu Mbak? Ya, sebenarnya sih gini, ini sebenarnya bisa dihindari sih Mas, kalau misalnya di situ kan kita ada rulesnya ya. Jadi konser dimulai 7.30, open gate itu jam 6.30 gitu ya. Jadi artinya si audiensnya sendiri, pembeli tiketnya itu udah tahu gitu loh. Kalau dia datangnya telat sebenarnya itu resiko ya kan. Itu satu mengganggu jalannya acara ya kan. Nah kedua, kejadian seperti ini akan timbul gitu loh. Walaupun kita sudah mengantisipasi supaya nggak ada yang miss gitu kan ya. Tapi mungkin Masnya tahu sendiri, pas kita acara pasti kan lampunya mati. Iya. Gelap dong, bukan mati, sorry, lampu gelap kan. Jadi kalau kita duduknya di tengah, cari nomor kursi kan agak bingung juga ya. Gitu kan. Maksudnya ngelewatin barisan yang lain. Ya, mengganggu yang lain juga kan. betul, gitu loh Mas. Jadi sebenarnya itu balik ke not only si promotornya aja, penyelenggara acara yang membuat satu antisipasi, artinya si penontonnya sendiri harus sadar gitu loh kan. Wah, gua kalau telat susah nih masuknya gitu kan, cari kayak kita mau nonton kan susah ya kan. Jadi kayak gitu sih Mas. Oke. Tapi Mbak, sorry, itu bukan, maksudnya dia bukan kalangan selebriti kan yang ini, Saya bilang, ini off the record aja udah. Berikut ya. Iya.